Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syafalis Ramadan dengan NPM 221506112. Saya berasal dari kelas PSTID. Nah, di sini saya akan membuat tugas video eh, bagaimana cara menggunakan link sebagai eh, pengatur pengatur untuk menghidupkan sebuah lampu LED. Nah, pertama-tama di sini kita telah membuat sebuah akun di website Blink, yang mana itu kita pertama-tama bisa mendaftarkan menggunakan email yang kita ada gitu. Terus di sini aku udah ada di tampilan web Blink, yang mana pertama-tama kita masuk di developer zone ini. Terus selanjutnya kita ke new template. Terus di new template ini kita masukin nama project yang ingin kita bikin. Terus juga di sini ada hardware yang kita gunakan. Nah, di dalam apa microcontroller yang saya pakai itu merupakan ESP8266 dengan connection type-nya berupa WiFi. Terus deskripsinya bisa kita isikan dengan apa gitu, nama atau penggunaan dari project itu begitu. Nah, karena di sini saya telah membuat sebuah template dari Blink, jadi bakal kita klik ke loading ya. Nah, terus kalau misalkan udah kebikin, itu nanti bakal ada yang namanya eh, template ID, template sebuah sintaks template yang mana itu bakal dimasukin ke dalam Arduino IDE, ke dalam pemrogramannya. Nah, buat template ini bakal mengisi pada baris pertama dan baris kedua pada pemrograman. Di sini eh, didefinisikan bahwasannya ada template dari Blink dengan ID-nya berupa TMPL6SCLE7EK dengan nama template-nya berupa Project IoT Blink. Gitu, sama kan seperti ini. Terus langkah kedua adalah kita menambahkan device yang bakal kita gunakan. Di sini kita bisa menamakan device-nya apa saja, terus bisa kita create. Namun saya udah membuat device-nya itu sebelumnya. Terus karena saya udah bikin di sini saya lihat. Nah, di device ini akan ada yang namanya token. Token ini gimana lagi? Bentar. Nah, token ini nantinya bakal kita masukkan sebagai autentikator di baris ketiga, yang mana dia bakal mendefinisikan bahwa Blink Auth tokennya berupa token yang ada pada device yang kita bikin sebelumnya. Gitu. Nah, terus di sini di programnya ada include di SP8266 yang mana itu mendefinisikan bahwasannya dia bakal menggunakan microcontroller berupa ESP8266. Terus juga di sini include Blink Simple ESP8266 yang mana dia bakal menggunakan library library dari Blink. Terus di sini chart out-nya yang mana dia bakal mengisikan nilai atau token dari device yang sebelumnya kita masukin. Nah, di sini ada Wi-Fi credentialnya yang mana berguna buat menyambungkan antara Arduino ke Blink yang nantinya bakal membuat device ini yang awalnya offline menjadi online. Note buat SSID sama passwordnya itu di merupakan nama password yang sedang kita tersambung dan kata sandi dari password yang sedang kita tersambung gitu. Nah, itu oke. Terus di sini
ada pendefinisian bahwasanya blink bright yang mana fungsi ini dipanggil setiap kali status pin virtual 0 akan berubah. Lalu apa ya, didefinisikan atau dideklarasikan sebuah integer dari pin value yang mana sama dengan param as integer yang mana berguna untuk mengkonversi nilai yang diterima ke bentuk integer. Nah, jadi button yang bakal kita bikin itu nantinya bakal dikonversi nilainya itu apakah dia berupa satu atau nol. Kalau misalkan satu, dia akan didefinisikan sebagai high atau lampu dari pin virtual nol ini hidup, atau kalau misalkan dia eh, dideklarasikan nilainya nol, maka itu low atau eh, lampu dari pin virtual nol ini bakal mati. Lalu di sini ada digital write yang mana bakal membaca bahwasannya pin virtual nol itu terhubung dengan pin D1 pada ESP826. Nah, pin value ini bakal diisi dengan konversi nilai yang sebelumnya bakal bakal terisi apabila kita mengklikkan button pada blink yang akan kita tambahkan nanti gitu. Begitupun dengan F1, pin virtual F1, pin virtual F2, F3. Nah, di sini eh, di pin virtual F1 terhubung dengan pin digital D2, terus virtual V2 terhubung dengan pin digital D3, dan pin virtual 3 terhubung dengan digital 4 pada S856. Nah, lalu di sini ada Blink Connect. Blink Connect ini berfungsi untuk pemanggilan setiap kali device itu bakal ke connect ke Blink Cloud gitu. Nah, di sini ada voice setup yang mana sebagai debugging dari konsolnya, yang mana di sini ada serial begin 115.200. Di sini menginisialisasikan bahwa komunikasi serialnya itu berada pada rentang baud rate yaitu eh eh 115.200 gitu. Terus ada blink begin yang mana eh, menginisialisasikan bahwa koneksi ke server Blink itu menggunakan informasi autentifikasi kredensial dari WiFi yang sedang tersambung. Terus di sini ada pin mode yang mana menginisialisasikan bahwa pin yang dipakai adalah pin digital 1 dengan keluarannya output, terus ada pin D2 dengan keluaran output, pin D3 dengan keluaran output, dan pin D4 dengan keluaran output. Nah, lalu di sini ada void loop yang mana em, apa tuh namanya? Program akan terus runningnya secara berulang. Gitu, blink run itu bakal menjalankan blink, lalu timer run itu bakal menjalankan waktunya. Gitu. Nah, dari pembuatan device ini kan kita tadi udah mendapatkan token nih. Selanjutnya, nah di sini bakal ada edit dashboard, terus kita klik, udah ada di eh, web apa web dashboardnya. Nah, pertama-tama kita bakal ke halaman data stream, yang mana di sini bakal menambahkan eh, pin-pin yang bakal kita inisialisasikan pada Blink dan terhubung pada sintaks di Arduino IDE. Nah, di sini kita menggunakan pin berupa virtual pin berupa V0, V1, V2, dan V3. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menambahkan di sini ada new data stream. Terus kita ke virtual pin. Di sini kita beri nama misalkan LED 5. Terus pinnya bakal kita inisialisasikan sebagai pin 4.
pin 4, terus dah gitu. Nah, ini harus kita sesuaikan sesuai dengan sintaks yang ada pada Arduino IDE. Misalkan pada LED 1 menggunakan pin virtual 0, terus LED kedua menggunakan pin virtual 1, LED 3 menggunakan pin virtual 3, dan LED 4 menggunakan pin virtual 3. Dari yang dua pin. Gitu. Terus, kalau udah kayak gini, kita ke yang namanya web dashboard. Di web dashboard ini kita bakal menambahkan sebuah kontrol yang mana di sini banyak pilihannya, ada switch, slider, terus LED display yang tekan-tekan itu, terus ada label, ada chart dan lain-lainnya. Nah, di sini misalkan kita menambahkan sebuah switch baru ini, terus bakal kita edit. Di switch ini title-nya berupa misalkan LED 5. Terus data stream ini menyesuaikan dengan data stream yang sebelumnya kita masukkan, kita inputkan. Misalkan tadi kita menggunakan data stream dari LED 5 di virtual pin 4. Terus di sini ada on value-nya berupa 1, terus off value-nya berupa 0, yaitu dia bakal mati sama hidup. Terus di sini ada show on labels dengan cara pengeditan, misalkan di sini on, hidup gitu. Terus di sini mati. Nah, label posisinya tuh bisa di sebelah kiri atau di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Terus kita set. Nah, ini nantinya bakal eh, kita coba apakah berguna atau tidak setelah kita menjalankan sintaks ini dengan cara penguploadan pada Arduino pada ESP8266 ya. Oke, selanjutnya bakal kita lihat. Terima kasih. Oke, ini jadi hasil dari pembuatan baton di billing, yang mana di sini aku udah deklarasiin ada LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4. Terus kita coba ya di project boardnya ini apakah LED-nya nanti bakal nyala atau enggak. Nih, gua bakal nyalain LED 1 yang tadinya mati, gue hidupin. Terus di sini bisa kita lihat kalau LED pertama udah nyala. Jadi LED pertama ini aku sambung di Node MCU pada pin ke D1 gitu. Terus coba kita matiin, lanjut ke LED 2. LED 2 juga udah nyala. Sorry kalau nggak kelihatan. LED kedua juga nyala. LED kedua aku sambungin di pin D2 pada Node MCU. Next, kita coba ke LED 3. Tuh, LED 3 juga nyala. Dan LED 4 kita cek juga nyala. Oke, untuk LED 3 dan LED 4 itu aku sambungin pada pin Node MCU di D3 dan D4 gitu. Next, selanjutnya ini aku coba pakai handphone yang mana aku udah download aplikasi dari billing yang ini bentukannya. Terus kita klik. Nah, di sini aku udah bikin satu button yang mana value-nya itu bakal mengontrol pada LED pertama. Jadi kalau misalkan aku klik, nah LED ke-1 itu bakal hidup. Oke, kalau kenapa LED keempat hidup? Karena di sini masih hidup. Aku matiin dulu ya. Nah, lanjut. Coba aku klik. Tuh, LED 1 jadi hidup. Gimana caranya nambahin ini ke buttonnya ini ke dalam device ini namanya perangkatnya ini.
Jadi di sini aku klik ini, terus aku klik, terus di sini bakal ada pilihan menu. Mau widgetnya itu yang mana, yang button, icon button, silinder, atau yang lain-lain. Karena punya aku belum upgrade, aku bakal ke button aja. Waduh jatuh. Nah, kalau udah di button, ini diklik, terus kita masukin data stream dari buttonnya itu, mau di mengatur LED nomor berapa gitu. Di sini aku mau ngatur dia di LED nomor 2. Terus ini settingannya bisa di switch atau bisa di pause. Terus bisa ke desain. Di desain ini kita bakal nambahin title biar nanti kalau misalkan suatu saat kita mau ngontrol dari LED, bakal kita tahu nih, nggak ketukar-tukar buttonnya yang mana. Sebelumnya kan aku udah kasih nama, D1, terus aku sekarang kasih titlenya D2. Waduh, gue ngetik apaan ini? D2. Oke, kalau udah kayak gini, kalian bisa pilih colornya, bisa warna biru atau warna putih gitu. Terus font size-nya juga bisa dipilih. Labelsnya bisa dipilih on off atau hidup mati atau apa gitu, terserah. Terus oke, kita giniin aja. Nah, kalau kayak gini kita coba lagi ya, apakah dia bakal menghidupin LED kedua atau enggak. Nah, kelihatan nggak? Jadi LED kedua itu hidup ya. Tuh, hidup. Oke, sekian dari saya.